Jul Farhan Usman Zulkarnain atau yang akrab dipanggil Farhan, lahir di Johor Bahru pada tanggal 29 November 1996. Dia merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Zulkarnain dan ibunya bernama Hawa. Di lingkungan keluarga, Farhan dikenal pendiam, penyayang keluarga dan juga pekerja keras. Sejak kecil dia mempunyai cita-cita menjadi kapten tentara angkatan laut. Untuk mewujudkan impiannya itu, Farhan mendaftar kuliah di Universitas Pertahanan Nasional Malaysia atau UPNM. Universitas Pertahanan Nasional Malaysia terletak di Sungai Besi, Kuala Lumpur. Universitas ini bertujuan untuk mendidik dan juga melatih mahasiswa menjadi perwira militer, baik dari Angkatan Darat, Laut maupun juga udara. Lingkungannya dikenal disiplin dan terstruktur. Semua mahasiswa harus mengikuti jadwal ketat, latihan fisik, dan juga kode etik militer. Meskipun berbasis militer, mereka juga membuka program untuk mahasiswa sipil terutama di bidang teknik, sains, dan juga teknologi. Dari beberapa program studi yang ditawarkan, Farhan memilih jurusan teknik elektro. Meskipun memilih jurusan sipil, Farhan tetap harus mengikuti pelatihan militer di kampus itu. Farhan pun tercatat sebagai mahasiswa teknik elektro UPNM sejak tahun 2014. Selama kuliah di sana, Farhan tinggal di asrama kampus yang lokasinya berada di Blok Jebat yang masih di dalam lingkungan kampus UNPM. Asrama tempat Farhan tinggal terdiri dari beberapa lantai, dan setiap lantai memiliki sejumlah kamar. Farhan menempati kamar nomor 410 di lantai 4 bersama dengan teman-temannya yaitu Muhammad Syafiq Abdullah, Muhammad Izul Ahtar, serta beberapa kawan lainnya. Di mata mereka, Farhan dikenal sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Dia juga tidak pelit berbagi ilmu. Farhan sering membantu teman yang kesulitan belajar. Namun meskipun ramah, dia cenderung pendiam. Farhan merupakan tipe orang yang kalau tidak diajak bicara, ya dia nggak akan mulai duluan. Selama hampir 3 tahun tinggal di sana, Farhan menjalani kehidupan kuliahnya dengan baik. Dia tidak pernah melanggar aturan, selalu rajin mengikuti kelas dan pelatihan militer, dan tidak pernah berselisih dengan siapapun. Seiring waktu berjalan, tiba-tiba saja muncul beberapa teman yang menuduhnya melakukan hal yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Dari tuduhan itulah semuanya mulai berubah. Farhan mulai mengalami perundungan, baik secara verbal maupun fisik. Lalu sebenarnya tuduhan apa yang ditujukan kepada Farhan dan seperti apa bentuk pembulian yang dia alami? Semua bermula ketika Farhan dituduh mencuri laptop milik salah satu penghuni asrama bernama Muhammad Akmal Juhairi Ajmal. Akmal sendiri bukan teman sekamar Farhan. Dia tinggal di kamar nomor 305 di lantai 3, masih dalam gedung yang sama. Pada tanggal 20 Mei 2017, sekitar pukul 8:30 malam, Akmal sedang sibuk mencari laptopnya yang biasanya dia simpan di dalam loker. Namun saat dicek, laptop itu tidak ada. Dia sudah mengobrak-abrik seluruh kamar, tapi tetap tidak ditemukan. Padahal dia sangat yakin laptop itu terakhir kali diletakkan di dalam loker. Karena laptopnya masih baru dan harganya juga cukup mahal, Akmal mulai curiga laptop itu dicuri seseorang. Dan entah kenapa kecurigaannya langsung mengarah pada Farhan. Alasannya adalah Akmal mengaku sempat melihat Farhan mondar-mandir di sekitar kamarnya tidak lama sebelum laptop itu menghilang. Berawal dari dugaan itu, Akmal bersama beberapa temannya langsung pergi menuju kamar Farhan di nomor 410. Setibanya di sana, mereka langsung memeriksa seluruh sudut kamar, mulai dari kasur, lemari pakaian, sampai loker pribadi Farhan. Tapi hasilnya nihil. Laptop itu sama sekali tidak ditemukan. Akhirnya mereka kembali ke kamar Akmal. Meski begitu, rasa curiga Akmal terhadap Farhan belum hilang. Dia tetap merasa Farhanlah yang mengambil laptopnya tersebut. Di tengah rasa curiganya itu, Syafiq, salah satu teman sekamar Farhan, tiba-tiba datang ke kamar Akmal. Syafiq memberitahu kalau bapaknya Ashraf bisa menerawang barang yang hilang dan menawarkan Akmal untuk menggunakan jasanya mencari laptopnya yang hilang.
Akmal yang sudah buntu harus cari kemana lagi langsung mengiyakan tawaran Syafiq. Ashraf merupakan teman mereka yang tinggal di asrama yang sama. Ayahnya dikenal sebagai dukun yang punya kemampuan untuk melihat dan mencari keberadaan barang yang hilang. Setelah mendengar informasi itu, Akmal pun meminta Ashraf untuk menghubungi ayahnya. Dari penerawangan ayah Ashraf, laptop Akmal kemungkinan besar diambil oleh seseorang dari dalam asrama. Dia pun menyebut 3 nama, dan salah satu nama yang disebut adalah Farhan. Begitu mendengar nama Farhan disebut, ekspresi Akmal langsung berubah. Dia merasa dugaannya selama ini benar jika Farhan adalah orang yang mengambil laptopnya dikarenakan di hari kejadian, Farhan terlihat mondar-mandir di sekitar loker tempat laptop itu ditaruh. Melihat Akmal yang sudah tersulut emosi mendengar nama Farhan disebut, Ashraf yang berada di dekatnya mencoba menenangkan dan mengatakan jika masih ada 2 nama lagi selain Farhan. Akmal yang sudah tersulut emosi tetap menuduh Farhan sebagai pelakunya dan akan segera memberikan pelajaran kepada Farhan. Pada tanggal 21 Mei 2017, sekitar pukul 1 dini hari, Akmal datang ke kamar Farhan bersama seorang temannya. Begitu masuk, mereka langsung membangunkan Farhan secara paksa. Mendengar keributan itu, Syafiq dan beberapa teman sekamar Farhan ikut terbangun. Saat mereka membuka mata, mereka terlihat Farhan yang hanya memakai celana pendek diseret keluar oleh Akmal. Ternyata Farhan dibawa menuju kamar Akmal di nomor 305. Sesampainya di sana, sudah ada 5 teman Akmal yang menunggu. Mereka adalah Azamuddin, Afif, Najib, Sobirin, dan Abdul Hakim. Di ruangan itu, Farhan langsung diinterogasi. Mereka mulai menekan dan menanyainya bertubi-tubi. "Kau kan yang ambil laptopku? Jujur, kau sembunyikan di mana?" Farhan membantah. "Sumpah aku nggak ngambil, ngeliat aja belum. Mereknya pun aku nggak tahu." Namun mereka terus mendesak Farhan. Semakin kesal, Akmal memerintahkan teman-temannya untuk memukul Farhan. 6 orang langsung menyerang Farhan secara brutal. Mereka meninju, menendang, dan menghajar tubuh Farhan sampai dia benar-benar babak belur. Meski sudah disiksa seperti itu, Farhan tetap tidak mau mengakui sesuatu yang tidak dia lakukan. Dia terus menegaskan bahwa dirinya bukan pencuri laptop Akmal. Interogasi berubah menjadi penganiayaan berlangsung hingga sekitar jam 3 pagi. Setelah dianiaya oleh Akmal dan teman-temannya, kondisi Farhan semakin memburuk. Dia tidak mampu mengikuti kegiatan kampus dan lebih banyak mengurung diri di kamar. Menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya akibat dikeroyok oleh 6 orang. Teman-teman sekamarnya termasuk Syafiq hanya bisa membantu dengan perawatan seadanya, mengobati luka-lukanya semampu mereka. Sayangnya karena takut, tekanan sosial atau mungkin keduanya, tidak satu pun dari mereka yang berani melapor ke pihak kampus. Di sisi lain, pihak kampus pun tidak menunjukkan tindakan cepat. Mereka tidak mencari alasan ketidakhadiran Farhan selama masa dia beristirahat, sehingga situasi yang dialaminya tidak pernah terungkap. Farhan hanya bisa berbaring dan beristirahat, menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Namun pada hari yang sama, tanggal 22 Mei 2017, tepatnya sekitar pukul setengah 1 dini hari, Akmal kembali datang ke kamar Farhan bersama teman-temannya. Dia membawa Azam, Afif, Najib, Sobirin, dan Abdul Hakim. Mereka datang berkelompok. Saat itu Farhan sedang tidur, hanya memakai celana panjang tanpa baju. Akmal membangunkannya secara kasar dan memaksanya untuk melepaskan celana panjangnya, sehingga Farhan hanya menggunakan box. Mereka lalu menyeret Farhan ke kamar Akmal, tempat dia disiksa sebelumnya. Di kamar itu, interogasi dimulai lagi. Farhan kembali ditanyai soal laptop Akmal yang hilang, dan jawabannya tetap sama seperti sebelumnya. Dia tidak tahu dan menegaskan bahwa dia bukan pencurinya. Karena kesal, Farhan tidak mau mengakui sesuatu yang bukan perbuatannya. Akmal dan kelima temannya kembali memukuli Farhan. Bahkan kali ini mereka tidak hanya bertujuh. Mereka memanggil 13 orang lainnya untuk ikut menghajar Farhan secara bergantian. Total ada 19 orang yang menganiaya Farhan malam itu. Dia dihajar habis-habisan, namun tetap bertahan pada satu hal. Farhan tidak akan mengaku atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan.
Hingga sekitar pukul 4:45 pagi, Abdul Hakim tiba-tiba keluar ruangan. Tidak lama kemudian dia kembali sambil membawa setrika uap yang masih panas. Dia lalu menyerahkan setrika itu kepada Akmal. Secara bergantian, Akmal, Azam, Afif, Najib, dan Sobirin menyiksa Farhan dengan menempelkan setrika uap panas ke tubuh Farhan. Farhan langsung menjerit kesakitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil menahan panasnya setrika yang menyentuh tubuhnya. Meski Farhan sudah berteriak begitu menyakitkan, mereka tetap tidak peduli. Mereka terus menekan setrika panas itu ke perut Farhan, ke dadanya, ke pahanya, hingga ke kakinya. Kulit Farhan langsung melepuh. Jeritannya terdengar semakin keras, bahkan sampai terdengar oleh penghuni lain di asrama. Tapi anehnya tidak ada satupun yang berani melapor atau menghentikan kejadian tersebut. Penyiksaan menggunakan setrika uap itu berlangsung hampir 1 jam. Hingga akhirnya Farhan jatuh tersungkur karena tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang luar biasa. Setelah puas menyiksa, para pelaku itu meninggalkannya begitu saja. Dalam kondisi tubuh penuh luka bakar dan hampir tidak bisa berdiri, Farhan perlahan kembali ke kamarnya sendiri, menahan sakit seorang diri. Sejak saat itu, Farhan hanya bisa terbaring lemas di kamarnya, menahan perih akibat luka bakar yang memenuhi tubuhnya. Yang menyedihkan, tidak ada satupun temannya yang berani membawanya ke klinik. Farhan hanya dirawat seadanya, diolesi obat seperlunya. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 23 Mei 2017, atau sehari setelah penyiksaan kedua, seorang mahasiswa bernama Aiman Aufa datang ke kamar 410. Tujuannya sebenarnya bukan menjenguk Farhan, melainkan mencari Ijul, teman sekamar Farhan. Namun ketika sampai di kamar, Ijul tidak ada. Sebaliknya, Aiman justru melihat Farhan tergeletak lemas di kasur paling ujung. Dia tidak menggunakan baju, dan bagian tubuh dari pusar ke bawah ditutup kain. Ketika Aiman mendekat, dia melihat Farhan sudah sangat lemah, hampir tidak bisa bergerak, dan tubuhnya dipenuhi luka bakar. Melihat itu, Aiman langsung menduga bahwa Farhan baru saja menjadi korban pengeroyokan atau penyiksaan. Dia memang tidak tahu apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Meski begitu, Aiman pun tidak berani melapor kepada pihak kampus atau pengawas asrama. Rasa takutnya menguasai, khawatir jika dia bertindak, para pelaku justru akan menyerangnya. Namun meskipun diliputi rasa takut, Aiman tetap berusaha melakukan sesuatu untuk menolong Farhan. Walau dia tahu dia tidak bisa membawa Farhan ke rumah sakit karena itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Karena tidak bisa membawa Farhan ke rumah sakit, Aiman akhirnya membuat sebuah surat kaleng. Surat itu dia tujukan kepada pihak rumah sakit angkatan bersenjata. Di dalamnya, Aiman menulis permohonan bantuan agar pihak rumah sakit mengecek kamar 410 dan menulis segera merawat seorang kawanku yang sedang luka parah. Surat itu kemudian dia selipkan melalui pagar rumah sakit, berharap ada yang membaca dan segera datang menolong. Tapi bukannya mendapat respon, surat tersebut justru dianggap sebagai surat iseng oleh pihak rumah sakit. Mereka sama sekali tidak datang ke kamar 410 untuk mengecek keadaan Farhan. Namun entah bagaimana, isi surat kaleng itu malah tersebar di media sosial. Dan dari situlah Akmal mengetahui jika ada seseorang yang mengetahui kondisi Farhan di kamar 410 yang sedang terluka parah. Karena takut kejahatan mereka terbongkar, Akmal segera memindahkan Farhan dari kamar 410 ke kamar lain, yaitu kamar 406. Tidak dijelaskan apakah kamar itu milik salah satu pelaku atau bukan, tapi yang jelas tempat itulah yang mereka pilih untuk menyembunyikan Farhan. Di kamar 406, Farhan dijaga ketat oleh 2 orang di antara mereka. Pintu kamar dikunci rapat, sehingga tidak ada yang bisa masuk kecuali Akmal dan kelompoknya. Farhan dibiarkan terbaring di sana, tanpa perawatan yang layak. Selama 3 hari penuh, Farhan dikurung di kamar itu. Dia hanya diberi pengobatan seadanya. Dalam kondisi tubuh yang terus melemah,
Hingga pada tanggal 26 Mei 2017, Akmal dan beberapa temannya melihat kondisi Farhan yang semakin memburuk, nyaris tidak bisa bergerak dan tampak sangat kritis. Takut keadaan Farhan semakin parah dan bisa berujung fatal, kelompok Akmal akhirnya memindahkan Farhan ke Hotel Bangilanai. Mereka mencoba menyembunyikan Farhan di tempat itu. Keesokan harinya, pada tanggal 27 Mei 2017, Akmal bersama Afif, Abdul Hakim, dan Sufi akhirnya membawa Farhan ke sebuah klinik bernama Klinik As-Salam yang letaknya tidak jauh dari hotel. Saat tiba di klinik, Dr. Ajwar Hussein, dokter yang memeriksa Farhan, langsung terkejut saat melihat kondisi tubuhnya. Bagaimana bisa dia seperti ini? Apa yang terjadi padanya? Tanya Dr. Ajwar. Akmal pun memberikan alasan palsu. Dia berkata, teman saya kena ledakan benda ketika latihan di Port Dickson, Pak. Makanya kulitnya melepuh. Kami sudah coba bawa ke klinik kesehatan di Port Dickson, tapi katanya mereka tidak bisa menanganinya. Tentu saja Akmal berbohong. Mendengar cerita itu, Dr. Hussein langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dari pemeriksaan itu, terlihat jelas bahwa luka bakar Farhan sangat luas, hampir menutupi sebagian besar tubuhnya. Melihat kondisi yang begitu serius, Dr. Hussein segera membuat surat rujukan. Dia berkata tegas, "Kalian harus segera bawa Farhan ke rumah sakit Serdang. Jangan tunggu lama-lama. Keadaannya sudah sangat parah. Tidak bisa ditangani hanya di klinik ini. Alat-alat kami tidak cukup. Kalian harus segera membawanya ke rumah sakit Serdang." Mendengar itu, Akmal dan teman-temannya terlihat panik. Mereka mengangguk cepat-cepat. Dr. Hussein membersihkan luka-luka Farhan sebisanya dan memberikan perawatan dasar sesuai kemampuan klinik yang terbatas. Setelah itu, Akmal dan 3 rekannya berpamitan. Namun bukannya membawa Farhan ke rumah sakit Serdang seperti yang disarankan dokter, mereka justru membawa Farhan kembali ke asrama, ke kamar 406 yang sebelumnya digunakan untuk menyembunyikan Farhan. Alasannya, mereka takut. Jika dibawa ke rumah sakit, para tenaga medis pasti akan tahu bahwa luka-luka Farhan bukan disebabkan oleh ledakan, seperti yang mereka klaim, melainkan akibat disetrika. Mereka takut kejahatan mereka terbongkar. Sesampainya di kamar 406, Farhan kembali dikunci dan dijaga ketat, sama seperti sebelumnya. Dia tetap tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya dia butuhkan. Hingga akhirnya pada tanggal 30 Mei 2017, Akmal dan teman-temannya melihat kondisi Farhan yang semakin mengkhawatirkan. Luka bakar di pahanya terlihat mulai mengelupas dan memburuk. Tubuh Farhan pun semakin lemas, hampir tidak mampu bergerak. Karena panik, Akmal dan Azamuddin membawa Farhan ke apartemen seorang teman mereka terlebih dahulu. Dari sanalah barulah mereka membawa Farhan kembali ke klinik As-Salam. Keesokan harinya, tanggal 31 Mei 2017, mereka bertemu lagi dengan Dr. Hussein. Sang dokter langsung terkejut melihat kondisi Farhan. "Kok bisa makin parah? Saya kan sudah kasih rujukan ke rumah sakit. Kenapa kalian masih membawanya ke sini? Kenapa lukanya belum dirawat dengan benar?" Tanya Dr. Hussein dengan nada kesal. Akmal hanya menjawab, "Maaf dok, kami belum sempat membawa Farhan ke rumah sakit. Jadi sementara ini kami rawat seadanya dulu di asrama." Mendengar alasan itu, Dr. Hussein semakin kesal. Dia kemudian memeriksa Farhan secara lebih teliti. Di sana dia menemukan banyak luka bakar di area perut yang sudah mengeluarkan cairan. Farhan juga mengalami muntah-muntah sebanyak 2-3 kali saat berada di klinik karena tubuhnya mengalami dehidrasi berat. Dr. Hussein lalu memeriksa luka-luka Farhan di bagian perut dan pahanya sebisanya. Setelah itu, dia kembali menuliskan surat rujukan ke rumah sakit Serdang. "Bawa dia ke rumah sakit sekarang juga, jangan ditunda lagi," perintah Dr. Hussein. Namun lagi-lagi, Akmal dan teman-temannya tetap tidak membawa Farhan ke rumah sakit. Mereka malah memilih merawat Farhan di apartemen temannya sambil menyembunyikan Farhan di sana supaya tidak ada yang mengetahui kondisinya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2017, sekitar pukul 5:30 sore, kondisi Farhan mendadak memburuk. Tubuhnya kaku, bibirnya sangat kering, wajahnya pucat, dan dia kesulitan bernapas. Di momen itu, Akmal benar-benar panik. Dia takut Farhan meninggal di apartemen temannya. Akhirnya Akmal memberanikan diri menelpon ambulans.
Tidak lama kemudian, ambulan datang dan langsung membawa Farhan ke rumah sakit Serdang. Sayangnya pada pukul 21:25 waktu setempat, Farhan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut. Farhan dinyatakan meninggal dunia. Setelah Farhan dinyatakan meninggal, pihak rumah sakit Serdang langsung menghubungi keluarganya untuk memberi kabar. Mereka mengatakan bahwa Farhan meninggal dunia akibat luka bakar, tetapi tidak dijelaskan lebih detail penyebab pastinya. Mendengar kabar itu, keluarga Farhan langsung syok. Malam itu juga, kedua orang tua Farhan segera berangkat menuju rumah sakit Serdang. Tapi anehnya, begitu mereka sampai di sana, mereka tidak langsung diizinkan melihat jenazah Farhan. Mereka ditahan di luar selama hampir 6 jam. Tentu saja ayah Farhan kesal. Dia lalu mendesak pihak rumah sakit agar segera mengizinkannya melihat jenazah anaknya. Setelah didesak berkali-kali, barulah mereka diperbolehkan. Saat kain penutup jenazah dibuka, tubuh Farhan dipenuhi luka bakar yang sangat parah. Bahkan bisa dibilang kondisi jasadnya sudah rusak begitu hebat. Melihat keadaan itu, kedua orang tuanya langsung merasa ada yang tidak beres. Mereka yakin Farhan bukan mengalami kecelakaan akibat ledakan. Mereka menduga kuat bahwa anak mereka menjadi korban penyiksaan oleh oknum di kampusnya. Mereka pun langsung melaporkan ke pihak berwajib dan meminta polisi menyelidiki siapa sebenarnya pelaku yang telah merenggut nyawa anak mereka ini. Setelah menerima laporan dari orang tua Farhan, polisi kemudian bekerja sama dengan pihak rumah sakit Serdang untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Farhan. Dari hasil otopsi terungkap adanya banyak sekali luka bakar yang membuat sebagian besar tubuh Farhan menjadi lengket. Lapisan kulit luarnya sudah meleleh. Luka bakar itu ditemukan di berbagai area tubuh mulai dari dada, perut, paha, kaki, bahkan area sensitifnya. Jika dihitung, total ada 90 luka bakar. Rinciannya terdiri dari 29 luka bakar tingkat 3, 59 luka bakar tingkat 2, dan hanya 2 luka bakar tingkat pertama atau kategori ringan. Luka-luka itu menutupi sekitar 80% tubuh Farhan dan menyebabkan komplikasi parah seperti dehidrasi, infeksi bakteri, serta kerusakan organ vital. Dari temuan tersebut, tim forensik menyimpulkan bahwa luka bakar itulah penyebab utama kematian Farhan. Saat diteliti lebih jauh, ahli forensik Rumah Sakit Serdang memastikan bahwa luka bakar tersebut berasal dari benda panas, bukan dari ledakan seperti yang diklaim Akmal sebelumnya. Pola lukanya menunjukkan bentuk yang khas, sehingga tim forensik langsung mengarah pada satu benda, yaitu setrika uap. Karena memang terlihat sekali ada bentuk-bentuk runcing yang cocok dengan pola dari setrika tersebut. Lukanya itu benar-benar seperti ditempelkan berkali-kali di tubuh korban. Selain luka bakar, tim forensik juga menemukan sejumlah cedera lainnya seperti memar kebiruan di kelopak mata kiri, goresan di alis kiri, serta pendarahan di bawah kulit kepala bagian kanan, kiri, dan tengah. Luka-luka ini diduga kuat akibat hantaman benda tumpul, entah itu pukulan tangan atau tendangan. Tidak cukup sampai di situ, setelah pemeriksaan lebih mendalam, diketahui bahwa Farhan juga mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuhnya. Dari temuan itu, tim forensik menduga bahwa luka bakar dan memar-memar yang dialami Farhan sangat mungkin berasal dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum di kampus UPNM. Kenapa mereka bisa berpikir demikian? Karena selama ini Farhan tinggal di asrama kampus dan aktivitas sehari-harinya hampir semuanya dilakukan di lingkungan kampus. Setelah proses otopsi selesai dan hasilnya keluar, jenazah Farhan dimakamkan pada tanggal 2 Juni 2017 di pemakaman Islam Kebun Teh, Johor Baruah. 3 hari setelah pemakaman, tepatnya tanggal 5 Juni 2017, pihak berwajib langsung memulai penyelidikan di kampus UPNM. Polisi kemudian mulai mewawancarai sejumlah mahasiswa yang tinggal di asrama UPNM. Beberapa di antaranya termasuk Aiman, Syafiq, Izul, dan teman sekamar Farhan dimintai keterangan. Mereka mengaku memang melihat Farhan dianiaya oleh beberapa orang, yaitu Akmal dan kelompoknya. Pada tanggal 14 Juni 2017, 6 mahasiswa didakwa dengan pasal 302 penghilangan nyawa. Mereka adalah Muhammad Akmal Juhairi Ajmal, Muhammad Ajamuddin Matsofi,
Muhammad Najib Muhammad Razi, Muhammad Afif Najmuddin Ajahat, Muhammad Sobirin Sabri, dan Abdul Hakim Muhammad Ali, serta 13 lainnya didakwa melukai korban dengan pasal 330. Semua tersangka mengaku tidak bersalah. 4 tahun kemudian, tepatnya 2 November 2021, Pengadilan Tinggi memutuskan 6 pelaku bersalah bukan karena penghilangan nyawa, melainkan penganiayaan berat dengan pasal 304A dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Jaksa kemudian mengajukan banding. Pada 23 Juli 2024, Mahkamah Banding Malaysia mengubah putusan, menyatakan 6 pelaku utama yaitu Muhammad Akmal Juhairi Ajmal, Muhammad Ajamuddin Mat Sofi, Muhammad Najib Muhammad Raji, Muhammad Afif Najmuddin Ajahat, Muhammad Sobirin Sabri, dan Abdul Hakim Muhammad Ali bersalah atas penghilangan nyawa dan menjatuhkan hukuman gantung. Pada tanggal 28 Februari 2025, Pengadilan Federal Malaysia membatalkan vonis hukuman gantung terhadap 6 terdakwa dengan alasan tidak ada cukup bukti. Pengadilan Federal pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada mereka karena menilai para remaja itu lebih terbukti melakukan persekongkolan dalam kejahatan yang lebih ringan berdasarkan pasal 304A KUHP. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.